bukan sampai akar. Jangan lupa kalinya. Satya Eva Jayate. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ketua Umum PD Perjuangan, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Yang saya hormati Sekjen PD Perjuangan, Bapak Hasto Kristianto, dan juga yang saya hormati Kepala Pusat Pengendali Situasi PD Perjuangan, Bapak Muhammad Prananda Prabowo. Yang saya hormati Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Yang saya hormati Bawaslu Republik Indonesia. Yang saya hormati DKPP Republik Indonesia. Yang saya hormati Komisi Yudisial Republik Indonesia. Yang saya hormati Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Yang saya hormati Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Juga yang saya hormati para praktisi hukum, bapak-bapak profesor, bapak doktor dari hukum, serta para praktisi penegak demokrasi dan konstitusi Republik Indonesia. Juga yang saya hormati kawan-kawan tim, kawan-kawan masyarakat yang pemilih saya, yang masih ada kepercayaan bahwa saya menulis surat pengunduran diri. Perlu kami sampaikan di sini bahwa saya tidak akan pernah melawan partai saya, yaitu PDI Perjuangan. Yang saya lawan adalah oknum-oknum dari PDI Perjuangan yang menzolimi kadernya sendiri dengan tidak tegak lurus terhadap instruksi, arahan, dan beberapa keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat, sehingga kami ingin menegakkan demokrasi dan konstitusi di PD Perjuangan, khususnya di Kabupaten Karanganyar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, bahwasanya saya telah menemukan beberapa bukti-bukti yang diduga KPU bekerja sama dengan oknum partai untuk melengsarkan saya. Saya dihubungi oleh sekretariat DPC PD Perjuangan H-3 sebelum pemungutan suara untuk menandatangani surat pengunduran diri, tetapi saya tolak. Bapak Ibu yang saya hormati, melihat surat pengunduran diri saya sangat lucu, karena di situ tidak tercantum dari dapil mana, hanya dapil ditulis di situ ada tulisan angka 5, kurung buka kurung tutup, tetapi tulisan hurufnya 1, dan di situ tidak ada nama Karanganyar 1 atau Karanganyar 5 atau dari mana. Sedangkan di dalam surat kesediaan mengundurkan diri itu tanpa ada coretan mengundurkan diri dari caleg, anggota atau anggota DPRD, anggota DPD, anggota DPRD provinsi atau anggota DPRD kabupaten kota. Sehingga surat kesediaan mengundurkan diri yang ada di KPU yang diserahkan oleh DPC PD Perjuangan sangat amat tidak relevan sebagai surat pengunduran diri. Bapak Ibu yang saya hormati, penemuan kami ini sebagai bukti bahwasanya KPU Kabupaten Karanganyar diduga melakukan mal administrasi, karena kemarin hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 saya datang ke sana, saya sampaikan bahwa surat pengunduran diri seperti tadi ada angka 5 tetapi hurufnya 1 tanpa ada Kabupaten Karanganyar, itu sangat amat dipaksakan sekali, sehingga saya menduga ini ada maladministrasi. Tetapi apa yang disampaikan oleh Ketua KPU dan beberapa komisioner di situ menyaksikan seperti video berikut ini.
Kami juga sudah berkonsultasi dengan pimpinan, sudah mencermati surat-surat yang disampaikan oleh KPU RI. Kami konsultasi ke provinsi, artinya Bapak Ibu yang saya hormati, saya merasa atau saya menduga bahwa sebelum adanya surat pengunduran diri DPC PD Perjuangan diserahkan ke KPU, ada upaya-upaya yang sistematik atau yang biasa disebut terstruktur, sistematik, dan masif dilakukan jauh sebelum ada penetapan. Salah satu contohnya ketika penghitungan suara di TPS K1, TPS di Desa Pendem, saya mendapatkan suara 63 tetapi digeser kepada nama seseorang. Meskipun di tingkat PPK, saksi kami menemukan dan akhirnya kembali lagi suaranya ke kami. Dan juga di Kecamatan Mateseh, ada penggelembungan suara ketika habis penghitungan suara selesai dan finalisasi, saksi-saksi mendapatkan file softfile-nya. Setelah kami cek, ada penambahan-penambahan suara di beberapa TPS dan di beberapa desa. Kami protes dan di situ hadir pula Ketua KPU Karanganyar dan juga hadir ada Panwascam. tapi kan tidak sampaikan artinya ini yang bisa ketika di-unlock tadi yang bisa merubah KPU. Tapi ada satu lagi soal yang Sirekap Mobile itu yang kita biar tertunda. Aku nggak melihat Sirekap Mas. Sirekap Mas ABK. Jadi yang saya lihat ini, saya cuma minta kenapa yang kita datangkan teman-teman dari share dari awalnya, klik, tanda tangani menjadi PDF, apa bisa tambah? Nggak mungkin atau bukan manusia. Jadi tadi berarti waktu di unlock, kan setelah digitalisasi di lock, tapi itu di unlock ada yang lain. Nah, tetapi unlock lagi ini yang belum maksudnya. Nah, sekarang saya ingin tahu PPK sopo yang berubah kan gitu. Kalau mas ya, saya KPU, saya berubah PPK. Sekarang PPK sopo untuk mengikut atau berubah bukan ini saja, bukan yang orangnya saja. Tetapi berubah pemilih jumlah pemilih dan lain-lain. Otomatis itulah yang berubah. Pasti memilih. Sekarang saya ingin tahu perbedaannya siapa yang berubah kemarin. Yang paling aneh lagi, di situ ada kehadiran setelah kami komunikasi dengan KPU dan PPK. Di situ hadir salah satu tokoh yang ingin menjadi pimpinan di Karanganyar ini hadir di situ. Saya tidak tahu apa maksudnya dan apa tujuannya kehadiran beliau di PPK Kecamatan Mateseh ini. Di sini sudah saya tayangkan fotonya. Bapak Ibu yang saya hormati, selain itu di Kecamatan Karanganyar Kota, di dalam finalisasi, saksi mendapatkan software, tetapi ada penambahan suara. Setelah finalisasi, kami cek ada penambahan suara, sehingga kami protes ke PPK. Di situ ada salah satu komisioner KPU mengatakan seperti video ini. Kan kemarin juga sudah dicermati bersama-sama. Tulisannya itu Jadi memang legal standing panjenengan itu kan saksinya mewakili Hanura. Jadi kalaupun keberatannya adalah kaitannya dengan surat suara dari Hanura. Gitu. Kalau ini nanti biar PDIP yang apa istilahnya yang kalau memang dia keberatan ya biar PDIP yang keberatan. Tapi gini Mas, sebenarnya
Kalau kayak gini ini yang berhak itu adalah saksi PDIP. Iya, benar. Jadi Setelah itu, komisioner KPU saya komplain seperti di video ini. Coba, siapa yang tahu? Enggak? Gini. Pelanggaran atau tidak pemindahan suara? Nah, setelah itu, Bapak Ibu semuanya, awalnya tidak mau adanya penghitungan ulang. Akhirnya terjadi penghitungan ulang dan seluruh suara-suara sesuai dengan plano yang ada. Akan tetapi setelah setelah pleno ada lagi penambahan-penambahan seperti yang ada di Matesih dan Karanganyar, PPK Matesih, PPK Karanganyar. Ada satu penambahan-penambahan setelah file, setelah teman-teman tanda tangan, teman-teman saksi semuanya tanda tangan, dan di situ ada penambahan lagi, tidak sesuai ketika penghitungan suara. Hal ini akhirnya di tingkatan KPU, saksi menyampaikan bahwa ada penambahan suara di Kecamatan Matesih dan Kecamatan Karanganyar Kota, sehingga keduanya bisa kembali lagi seperti sesuai dengan perolehan suara di TPS-TPS Karanganyar yang ada. Jadi partai itu tambah 6. Harusnya bertambah 6, yang jelek Kurang ya. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah penghitungan suara selesai, penghitungan suara legislatif Kabupaten Karanganyar selesai, ditetapkan dengan surat keputusan KPU nomor 706. Berikutnya, setelah itu DPC PD Perjuangan membuat surat pengunduran diri saya. Padahal tanggal 23 Maret saya tidak bertemu dengan Ketua DPC PD Perjuangan Bagus Selo dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Dr. Andes Sri Harjono. Akan tetapi di situ beliau sudah bersaksi, berani bersaksi bahwa dialah saksi ketika ada surat yang diserahkan KPU. KPU sudah saya sampaikan secara lisan maupun tertulis bahwa itu bukan tulisan saya, akan tetapi KPU tidak mau menerima karena dengan alasan peserta pemilu adalah partai politik. Harapan kami pengunduran diri yang ada di Karanganyar maupun di daerah lain di Jawa Tengah ini seharusnya atau sebaiknya ada verifikasi faktual sehingga apakah benar-benar caleg tersebut mengundurkan diri atau tidak. Karena di sini di Jawa Tengah lebih dari 34 orang yang berkoordinasi dengan kami, semuanya merasa bertanda tangan karena keterpaksaan dan juga diundurkan oleh DPC masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan saksi-saksi, dengan bukti-bukti apa yang telah kami sampaikan ini, kami sangat berharap kepada DKPP Republik Indonesia, karena saya sudah menyampaikan bukti-bukti dan melaporkan hal ini kepada DKPP. Saya berharap karena laporan kami sudah memenuhi syarat sehingga kami menunggu secepatnya untuk disidangkan. Yang kedua, kami berharap Komisi Yudisial untuk mengawal, untuk mengawasi proses yang ada di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Semarang ini untuk sidang kami. Dan yang ketiga, perlu kami sampaikan kepada Bapak Kapolri dan juga Bapak Kapolda Jawa Tengah serta Bapak Kapolres Kabupaten Karanganyar, karena apa yang dilakukan KPU ini bukan merupakan delik aduan tetapi delik pidana, sehingga saya berharap sekali Kepolisian Republik Indonesia entah dari Karanganyar atau Jawa Tengah memeriksa dugaan maladministrasi ini sehingga tanpa laporan saya pun juga diproses demi hukum.
Dan juga perlu kami sampaikan kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, karena di PT UN lawyer dari KPU Kabupaten Karanganyar adalah lawyer dari Kejaksaan Kabupaten Karanganyar, sehingga kami berharap lawyer dari Kejaksaan ini melihat fakta-fakta yang ada, melihat bukti-bukti yang ada, sehingga fair di dalam menilai di persidangan di pengadilan tinggi tata usaha negara. Kami juga berharap kepada PJ Gubernur Jawa Tengah serta Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah untuk menelaah kembali surat keputusan yang telah memutuskan Saudara Prasetyo Adi Saputro yang menggantikan saya ini untuk ditinjau ulang SK-nya, karena yang pertama masih belum ada keputusan inkrah di PT UN. Yang kedua, ada dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum DPC PD Perjuangan bekerjasama dengan KPU, sehingga dugaan-dugaan kami dengan bukti-bukti surat pengunduran kami yang sangat-sangat tidak relevan untuk menjadikan bukti surat pengunduran diri, sehingga hal ini kami berharap PJ Gubernur Jawa Tengah untuk menelaah kembali dan mencabut surat keputusan untuk pelantikan Saudara Prasetyo Adi Saputro. Sekali lagi saya menyampaikan hal ini bukan untuk melawan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tetapi yang saya lawan oknum-oknum atau kader PDI Perjuangan yang telah menzolimi sesama kader PDI Perjuangan, sehingga kami berharap Ketua Umum bisa memberikan sanksi kepada oknum-oknum tersebut. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, yang sering sekali disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, bahwasanya kader PDI Perjuangan harus taat terhadap konstitusi yang ada di Republik ini. Akan tetapi surat keputusan dari DPP PDI Perjuangan yang disampaikan, yang ditandatangani oleh Ibu Ketua Umum dan Sekjen kepada KPU, dan juga surat DPP PDI Perjuangan nomor 6541 yang ditandatangani oleh Bapak Komarudin dan Sekjen atas arahan Ibu Ketua Umum tidak ditaati oleh kader DPC PDI Perjuangan, dalam hal ini Ketua dan Sekretaris serta beberapa kader PDI Perjuangan di Kabupaten Karanganyar ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya yakin apa yang saya sampaikan ini pastinya ada risiko buat saya. Entah risiko kehilangan nyawa atau lainnya, tapi ini sudah saya pikirkan matang-matang. Saya siap untuk menjadi tumbal demi tegaknya demokrasi, demi tegaknya konstitusi, seperti arahan Ibu Ketua Umum kami, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Dan saya yakin Ibu Ketua Umum dan Pak Sekjen serta Bapak Kepala Pengendali Situasi PDI Perjuangan akan bertindak. Juga tak luput Bapak Komarudin sebagai Ketua Bidang Kehormatan Partai akan menegakkan hal ini di dalam internal kami. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin hal ini perlu kami akhiri, dan harapan kami baik dari partai dan penegak hukum melakukan hal-hal yang sekiranya dugaan-dugaan ini dijadikan pedoman. Dan saya siap menjadi saksi dan siap memberikan bukti-bukti ini kepada kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Bongkar sampai akar. Jangan lupa gali ya.